Oke, salam teman-teman semua. Bersyukur kita boleh bersama-sama di tempat ini pada malam hari ini. Saya berharap pelayanan muda remaja kita akan terus maju dan berkembang, dan boleh terjadi kaderisasi. Jadi yang senior-senior boleh mengajari yang junior-junior, begitu seterusnya, sehingga pada akhirnya semua teman-teman terlibat di dalam pelayanan ini. Pelayanan ini adalah tanggung jawab kita bersama, sehingga semua, saya harapkan adik-adik saya ini turut memikirkan keberlangsungan dari pelayanan di gereja kita, khususnya pelayanan pemuda dan remaja. Kita yang muda-muda ini energinya mestinya masih banyak begitu secara fisik, energi untuk pelayanan, misalkan mempersiapkan pelayanan latihan dan sebagainya, termasuk mempersiapkan musik, firman. Mestinya, ini saya juga belajar, tidak ada alasan untuk terlalu sibuk untuk melayani kebaktian pemuda dan remaja. Nah, kita sudah mulai beberapa kali setelah musim pandemi ini, dan sekarang sebetulnya masih, tetapi kita coba untuk mulai kembali, dan kita harapkan ini akan kontinu berikutnya. Di tengah-tengah di tengah-tengah perdebatan ini tidak boleh kumpul-kumpul dan sebagainya. Baik, bahan sharing teman-teman sudah saya bagikan di grup, teman-teman bisa buka sehingga kita bisa lihat bahannya dari PowerPoint yang sudah saya bagikan di grup gereja. Sudah terima semua ya? Oke. Apa rencana Allah atas sekolahku, pekerjaanku, pasangan hidupku, dan masa depanku? Ini sebetulnya tema yang klasik, tema yang sudah sering, tetapi saya akan bagikan ini lagi untuk mengingatkan baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah untuk mempersiapkan. Mari kita buka dari Matius 25 ayat 1 sampai 13. Matius 25 ayat 1 sampai 13 saya bacakan untuk teman-teman semua. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang! Song-songlah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Oke. Teman-teman membaca perikop ini, kita sudah berapa kali baca bagian ini, sering sekali ya. Mulai dari sekolah minggu sampai kebaktian umum juga kita sering dengarkan khotbah yang diambil dari perikop ini. Nah, biasanya khotbah tentang eskatologi atau kedatangan Kristus, biasanya begitu ya. Kan khotbah pasal-pasal ini kan pasal-pasal yang membicarakan tentang kedatangan Kristus yang kedua. Tetapi sebetulnya apakah ini hanya berbicara tentang kedatangan Kristus yang kedua yang secara faktual yang saat ini belum terjadi, atau ini berbicara juga tentang kehidupan saat ini? Nah, mari saya mengajak teman-teman untuk baca slide itu sudah saya siapkan. Kita belajar sedikit ya, belajar eksegesis. Kita harus tambah mengerti atau mengetahui firman Tuhan dengan cara apapun. Saya ngajari ke adik-adik saya supaya saat teduh harus setiap hari. Tujuannya apa? Supaya kita tambah ngerti, tambah tahu, supaya setelah kita tahu kita kerjakan. Nah, Matius 25 ayat 1 tadi sudah kita baca ya. Pada waktu itu hal kerajaan surga, garis bawah kerajaan surga. Bahasa Inggrisnya ini versi King James, Kingdom of Heaven. Kingdom ini dari bahasa Yunani. Alkitab itu, Alkitab yang saudara pegang itu, yang sudah dijilid oleh LAI, itu kan bahasa aslinya Perjanjian Baru itu kan bahasa Yunani. Bahasa asli dari kingdom itu adalah Basileia. Basileia ya. Apa artinya? Nah, slide berikutnya. Ini adalah kata benda yang artinya adalah kingship, sovereignty, authority, rule, especially of God. Nah, ini garis bawahnya apa? Both in the world and the hearts of men. Paham artinya? Jadi kerajaan di sini tidak hanya berbicara tentang kerajaan yang kasat mata, yang nanti pada akhirnya memang ada kerajaan setelah Kristus datang untuk kedua kalinya. Nanti kan memang ada pemerintahan kerajaan surga di mana Allah sendiri duduk sebagai raja dan kita orang-orang pilihannya itu memerintah. Tetapi kerajaan di sini juga berbicara tentang pemerintahan Allah. Yesus kan pernah ditanya, Rabi, Guru, di manakah kerajaan Allah itu? Di manakah kerajaan surga itu? Yesus menjawab apa? Ada di dalam hatimu. Nah, sehingga di sini kerajaan kita harus mulai dengan paradigma bahwa sebetulnya kerajaan Allah, kerajaan surga itu tidak perlu menunggu kedatangan Kristus. Kita sudah belajar doa kami dari kecil. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Nah, kerajaan Allah bisa terjadi di bumi. Di bumi itu di mana? Di
dalam keluarga saya, di dalam rumah saya, di dalam gereja saya, di dalam studi saya, di dalam rumah tangga saya, di dalam pekerjaan saya. Itu semuanya di bumi. Apa sih yang kita jalani di bumi itu apa saja? Saya sebutkan kegiatan yang kita jalani di bumi selama kita masih hidup sebelum kita mati itu apa sih? Kan yang muter-muter itu aja. Keluarga, pekerjaan, sekolah, pertemanan, apalagi gereja, iya kan? Sudah ada yang lain, yaitu mungkinkah kerajaan Allah itu terjadi di bumi? Ya mungkin. Nah, kita baca dulu ya. Jadi kerajaan, perumpamaan yang sudah kita baca tadi, perumpamaan tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Kita mulai dengan pengertian lebih dulu tentang kerajaan. Jadi kerajaan di sini tidak hanya kerajaan nanti saat Kristus datang kedua kali, tetapi ini berbicara tentang pemerintahan Allah selama di bumi, dalam pekerjaan, di dalam studi, di dalam rumah tangga, di dalam pelayanan. Jadi kita lanjut dulu. Kerajaan surga dalam perikop yang kita baca ini, kita mulai dari pengertian ini bahwa kita tidak sedang berbicara tentang nanti. Loh, kita apa sih? Kok kita ngomongin tentang eskatologi, padahal kita sedang berbicara tentang apa rencana Allah atas pekerjaan, rumah tangga, sekolah, pelayanan. Kok kita malah belajar perikop tentang eskatologi atau kedatangan Kristus kedua? Bukan. Ini memang juga berbicara eskatologi, kedatangan Kristus yang kedua nanti, tapi juga berbicara tentang kerajaan surga yang sekarang sudah sedang terjadi. Lalu pertanyaan, loh, memang sekarang sudah ada kerajaan surga? Nah, tunggu dulu. Untuk beberapa keluarga sudah, untuk beberapa orang di dalam studinya kerajaan surga sudah terjadi, tetapi untuk beberapa orang belum. Untuk beberapa orang di dalam pergaulannya kerajaan surga sudah terjadi, tetapi untuk beberapa orang belum. Nah, sekarang saya tanya, apakah kerajaan surga sesuai definisi yang sudah kita pahami di depan tadi ya, pasti terjadi di setiap orang Kristen? Pasti? Secara aktual ya, secara faktual, fakta saat ini. Saya Kristen, teman-teman ini semua Kristen. Orang-orang lain, orang tua kita Kristen, teman-teman kita Kristen. Pertanyaannya, apakah heaven atau surga dan kerajaannya tadi yang sudah kita pelajari di depan itu terjadi secara otomatis ketika kita menjadi Kristen? Apakah terjadi secara otomatis? Tidak. Karena ternyata ada 10 mempelai perempuan yang berbeda klasifikasi. Ada 5 yang bijaksana, ada 5 yang bodoh. 5 bijaksana akhirnya masuk
dalam perjamuan, yaitu kerajaan surga. Tetapi 5 yang bodoh, Kristen, mempelai perempuan, punya minyak? Punya. Tapi apakah masuk di dalam perjamuan? Tidak. Nah, saya rindu membagikan ini ke teman-teman, supaya kita tidak hanya tahu di pikiran kita, di hati kita, tetapi hidup kita diperbaiki. Saya menyampaikan begini, saya masih belajar. Apa saya beres dalam kehidupan saya? Belum. Tetapi saya menyampaikan ke teman-teman, saya pun juga menyampaikan ke diri saya sendiri. Dengan saya mengajar, saya juga memberitahu diri saya sendiri. Gadis bijaksana membawa pelitanya, otomatis tidak ada minyaknya. Tapi dia juga membawa beli-beli berisi minyak. Sedangkan gadis bodoh yang membawa pelita, ya udah ada minyaknya, cuma tidak ada cadangan minyak. Bedanya itu. Sehingga ketika obornya atau pelitanya atau lambungnya, lampu ya, sudah mau mati, jadi gadis bodoh ini yang tidak punya cadangan minyak, ya sudah kebingungan karena mati kan. Pelitanya pasti akan mati. Oke. Terakhir, eksegesis kita yang terakhir adalah Matius 25 ayat 5. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga. Mempelai siapa yang tidak datang-datang? Mempelai apa? Mempelai laki-laki. Secara kalau kita belajar eskatologi, orang-orang Kristen itu juga banyak yang mundur dari iman Kristen karena terutama di Barat ya, karena sudah mulai skeptis. Hari ini Yesus datang 2 kali, terus tanda-tanda juga sudah mulai digenapi, tapi orang teko-teko. Sejak Alkitab ditulis itu di Perjanjian Baru juga, rasul-rasul juga sudah mulai ngomong kerajaan Allah sudah dekat, tapi tekan saiki orang teko-teko dan jadi itu bener orang gitu. Sehingga orang mulai bertanya-tanya, Jojo ini palsu itu dulu yang ngomong bahwa aku akan datang lagi, nabi palsu. Bahkan orang-orang Kristen pun juga berpikir, Jojo Yesus palsu. Orang-orang iman kita jangan-jangan selama ini iman isapan jempol belakang, dia tidak datang. Ada tidak orang begini? Ada. Akhirnya di Barat berkembang agama baru, namanya saintisme. Itu agama baru yang mempercayai bahwa ya sudah, dunia dan jagat raya itu punya mekanisme fisika dan sebagainya, sudah punya pola sendiri. Tidak ada power atau tangan yang mengatur atau pribadi yang mengatur, itu tidak ada. Gempa bumi, COVID-19 dan sebagainya, itu fenomena alam yang terjadi. Itu sudah secara fisika, biologi, proses terbentuknya bumi, terus jagat raya, teori Big Bang dan sebagainya. Tidak ada campur tangan pribadi yang tidak kelihatan yang disebut Tuhan, apalagi ada penebusan, apalagi ada keselamatan lewat juru selamat. Tidak ada. Itu yang berkembang di Barat. Nah, orang Kristen dalam masa penantian yang paling berbahaya adalah
spirit untuk menantikan Tuhan itu sudah mulai luntur, hilang, lama-lama hilang, mempertanyakan diri sendiri, aku ini mau jadi gini, enteni mulai laki-laki ini, kenapa mau lapo ini, jujur aku dihapusi tok ini. Akhirnya tidak menanti atau lupa bahwa oh iya, aku menanti minyakku sudah habis. Akhirnya tidak aware bahwa lampunya mau mati, minyaknya tidak dipikirkan. Karena tidak betul-betul menantikan kedatangan mempelai laki-laki ini. Nah teman-teman, COVID-19 itu fenomena yang luar biasa, mempengaruhi semua kehidupan kita sampai. Tapi ya itu terjadi, kehidupan harus dimodifikasi. Nyampaikan firman pakai masker seperti itu kan tidak kebayang. Begitu. Ya ini walak-walak zaman. Tetapi yang perlu kita waspadai adalah bahwa nanti Kristus akan datang. Kita harus menantikan Kristus dengan benar. Satu. Yang kedua, di dalam penantian itu sebetulnya kita sudah punya pengertian bahwa kerajaan surga harus kita hadirkan secara aktual di bumi ini. Ya tadi lewat keluarga kita, pasangan hidup kita, pekerjaan kita, pelayanan kita dan sebagainya. Nah, di sini mempelai laki-laki tidak datang-datang juga. Dalam bahasa aslinya kronizo artinya to delay, menunda. Ini dari asal kata kronos tektai. Sebetulnya mempelai laki-laki bukan lupa untuk datang, untuk segera datang. Dia bukan tidak sengaja. Dia bukan seperti saya waktu minggu lalu tidak datang. Tetapi mempelai laki-laki ini menunda kedatangannya karena dia punya maksud. Maksudnya untuk apa sih? Maksudnya untuk memisahkan di antara 10 gadis ini. Ini kalau misalkan ya, misalkan mempelai laki-laki datang pada saat katakanlah 1 jam sebelum gadis bodoh ini kebingungan. Ini yang masuk berapa orang? Yang masuk ke perjamuan berapa orang? Berapa orang? Ya 10-10-nya masuk. 10-10-nya masuk. 1 jam sebelum mereka debat ya, sebelum lampunya 5 gadis bodoh itu sudah minta-minta sudah mulai dulu begitu. 1 jam sebelumnya mempelai laki-laki datang, ya sudah 10-10-nya masuk. Mempelai laki-laki adalah pribadi yang tidak bisa dibohongi. Dia tahu betul kapan harus datang. Dia tahu betul berapa lama dia menunggu. Mungkin dia disalahartikan
oleh umatnya, Tuhan kok tidak datang-datang, Tuhan kok tidak menolong aku, Tuhan kemarin pas aku punya masalah kok tidak segera menolong aku. Allah kita tahu waktu yang tepat kapan dia harus datang. Mengapa? Karena dia mau menyaring mana yang betul-betul mencintainya. Nah, cinta itu menggerakkan 5 gadis bijaksana. Tidak hanya melakukan sekedar aku mau menyambut, menyongsong mempelai laki-laki. Aku bawa pelita, bawa lampu. Tapi dia kalau dia datangnya cepat, kalau lambat, aku persiapkan minyakku. Cinta. 5 gadis bodoh. Saya tidak tahu mereka cinta atau tidak. Tetapi yang pasti spirit semangat penantiannya tidak sehebat 5 gadis bijaksana. Sehingga mereka mengerjakan seadanya. Minimalis hanya membawa pelita. Sudah itu saja persiapannya. Tidak mempersiapkan buli-buli bersih minyak. Alhasil kita sudah tahu akhir ceritanya 5 gadis bijaksana masuk dalam perjamuan, 5 gadis bodoh tidak masuk di dalam perjamuan. Teman-teman, lihat saya. Allah sangat menginginkan pemerintahannya, kerajaannya ada di tengah-tengah kita. Di gereja ini, di keluarga kalian yang sudah menikah, yang belum menikah, yang belum menikah. Allah ingin sukacita surga, kerajaan surga, kekuatan surga, kerajaan surga tadi hadir di dalam keluarga yang kalian miliki. Allah ingin kerajaan surga di mana Dia duduk di tahta sebagai penguasa. Kerajaan surga hadir di tengah-tengah pekerjaan kita, pelayanan kita, masa depan. Sekarang kembali kepada tujuan hidup kita. Bukan tujuan, tetapi ending hidup kita, akhir dari hidup kita, akhir dari sejarah kita. Ini kan kita masih di dalam, misalkan saya katakanlah lahir, kemudian misalnya lahir tahun 1980, meninggal 2025, kan strip gitu ya. Saya ini kan lagi menjalani strip di antara 1980 sampai 2025 stripnya. Tapi kan ada akhir hayatnya, akhir sejarah. Nah, akhir hayatnya ini kemana? Lah, itu kan yang perlu kita pikirkan karena ini kekekalan. Nah, masalahnya itu kerajaan surga yang kita alami secara kekekalan tadi, yang secara eskatologis yang biasa kita terima dari garing 25 ini, pasal 25 itu ditentukan oleh kerajaan surga yang hadir di
di strip ini tadi di bumi, sehingga kita pernah dengar apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Ketika kita terbiasa menghadirkan kerajaan surga di bumi ini, itu hobi kita, itu kesenangan kita, itu tujuan kita, ambisi kita, ya Allah Maha Tahu, Dia akan tempatkan orang-orang seperti ini masuk di dalam kerajaan. Kerajaan surga itu sebetulnya bukan hanya masalah tempat, tetapi kerajaan surga adalah ketika hadirat Allah ada di situ. Neraka itu ya jangan menggambarkan neraka itu. Saya pernah bilang ya, seperti buku-buku cilik-cilik SD. Waduh, iblis dengan tertawa terbahak-bahak potong lidahnya orang yang suka bisu misalnya. Para pelacur terus busuk alat kelaminnya gitu, terus iblisnya senang-senang berapa enak banget iblis. Neraka itu bukan, ya memang secara faktual itu tempat penyiksaan api, tetapi esensinya adalah neraka itu tempat di mana tidak ada Allah di situ. Sehingga ketika keluarga kita tidak ada Allah di situ, ketika di dalam pekerjaan kita tidak ada keterlibatan Allah di situ. Dengarkan saya. Ketika di dalam studi kita tidak ada keterlibatan Allah di situ. Studi, pekerjaan, keluarga. Dengarkan ini. Bahkan pelayanan ketika Allah tidak ada di situ, sebetulnya itu neraka. Kita tidak menyadari neraka itu bukan sesuatu yang penyiksaan, tidak enak. Kadang enak sekali. Orang melakukan pekerjaannya jauh dari Tuhan, suap dan sebagainya, enak, tetapi tidak ada keterlibatan Allah di situ. Membiasakan dirinya dengan neraka. Nah, teman-teman, sehingga kita sudah mengerti bahwa Allah ingin kerajaannya itu hadir di dalam studi kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita. Supaya kerajaan itu hadir, libatkan Allah. Biarkan Allah hadir dengan cara apa? Slide ke-13 sebagai ilustrasinya. Kita semua telah menerima Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang akan menerangi kita melalui pengenalan kita akan Tuhan. The Word of God, firman Tuhan. Firman Tuhan inilah yang akan memberi kita pengetahuan. Kudune ini, kudune roh, ojo mrene. Percaya. Ketika kita membiasakan diri dengan firman, Tuhan akan memberikan petunjuk. Baik petunjuk secara umum, universal, maupun petunjuk khusus. Tapi kan pada akhirnya saya juga harus standar firman Allah harus saya terapkan di dalam kehidupan saya. Saya adalah pasangan hidup. Apakah saya bersedia untuk menetapkan pilihan saya dalam hidup? Kita kan harus memilih pasangan hidup, pertemanan hidup, dengan siapa kita bergaul. Nah,
Standar-standar firman inilah yang menjadi tuntunan kita supaya kerajaan surga itu datang dalam setiap aspek dalam kehidupan kita. Sehingga untuk adik-adik di sini ya, terutama yang masih muda, saya syukur Ricky juga datang. Biarkan Allah itu menguasai hidup kita dan biarkan Dia mengajari kita dan kita tunduk supaya kita menerapkan standar firman Allah. Kudune aku bergaul karo wong iki, kudune aku cedak karo wong iki, kudune aku ora karo wong iki, kudune aku ora pacaran karo wong iki, misalnya untuk pasangan itu. Dalam studi klasik ini sebetulnya sebagai pelajar kudune aku ini, kudune aku seragam sinau. Loh, itu hukum klasik sebetulnya, bahwa Allah ingin kita tekun dan sebagainya. Tetapi sayangnya banyak anak tunggal itu tidak mau dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Kudune aku ora pacaran karo aku, kudune aku kerja ini, kudune aku kerja ora ini. Lah, dari mana kita tahu harusnya aku seperti ini, harusnya aku tidak seperti ini? Ya dari firman Tuhan. Dari firman Tuhan. Oleh karena itu teman-teman, berkali-kali saya nyampaikan, izinkan firman Tuhan ini memenuhi kita. Entah apapun alasannya, entah kita mau nambah pengetahuan atau kita ngisi waktu luang, yang penting baca firman tiap hari dulu. Baca firman, mudeng orang mudeng diwaca saya tidak tahu masa depan saya seperti apa. Saya juga tidak tahu hidup saya sampai kapan. Karena pekerjaan saya juga berurusan dengan COVID misalnya. Tapi selama masih ada waktu ya saya berusaha garis bawah ini, untuk tunduk di bawah kebenaran firman Allah. Sehingga saya mengajak kepada teman-teman, terutama yang masih muda-muda ini, sudah lama tidak ke gereja karena COVID, ibadah juga ditutup. Tapi akhirnya menghabiskan waktu, misalkan minggu tidak ke gereja, tapi minggu ke tempat lain sama teman-temannya. Tidak masalah, asalkan teman-temannya itu benar. Teman-temannya tidak berusuk kita dalam pergaulan. Sekolah juga libur atau online, sekolah dari rumah. Mestinya kita prihatin sebagai mahasiswa, sebagai pelajar. Aku sekolah kok yang ini namanya guru, kualitas kok kurang menurut dibandingkan dengan generasi sebelum COVID ini. Kalau ada pelajar atau mahasiswa yang berpikir begitu saja, itu menggerakkan dirinya untuk memanfaatkan waktu yang ada di rumah ini untuk mengejar ketertinggalan. Harusnya bisa efektif kuliah belajar di kampus, tapi ada COVID di rumah. Jangan sampai itu jadi alasan saya untuk bermalas-malasan sehingga akhirnya tidak punya keahlian, soft skill tidak ada, di sini menengok kuratu, wisuda terus orang berani itu berbahaya sekali, teman-teman ya. Jadi era pandemi ini kalau kita tidak pintar-pintar membawa diri,
pengaruhnya luar biasa. Studi kita mundur, baik mundur waktunya, kualitasnya juga turun. Iman kita juga orang tahu gereja, ibadah online ngomong. Kalian ya, rubu kuping tangan metu kuping itu. Tidak ada fungsi persekutuan. Itu semua kita siasati dengan sebaik-baiknya era COVID ini. Yang mulai cari pasangan hidup, sesuaikan dengan standar Allah. Kalau kita sudah punya keinginan untuk Tuhan, standarnya seperti apa, pasti Tuhan akan menuntun, menunjukkan. Pasti. Meskipun sepertinya dia menunda, tapi pasti ada saatnya. Jangan cari cara sendiri. Jangan karena dia tidak datang-datang akhirnya membuat kita lupa untuk mengerjakan yang harusnya kita kerjakan. Dia tidak datang-datang, kita malah tidak mempersiapkan bulu-bulu, padahal sudah dikasih waktu. Kita dikasih pandemi ini, jangan-jangan kesempatan untuk mengerjakan sesuatu gitu. Berpikirnya begitu. Jangan-jangan pandemi ini masa yang sengaja dibuat oleh Allah. Sehingga ini mempengaruhi cara kita berdoa. Kita tidak buru-buru berdoanya, Tuhan, kami berdoa supaya COVID ini segera pergi, segera berakhir. Apalagi ada yang berdoa, kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus, COVID pergi. Iya, kalau ini dari setan, ya setan pun bertindak juga minta izin sendika dawuh dari Tuhan, seperti waktu iblis mau mencobai Ayub, minta izin dulu dengan Tuhan. Sama halnya dengan COVID. Nah, yang jadi PR buat kita adalah di tengah-tengah pandemi ini, korelasi dengan kondisi saya yang bekerja, saya yang mau menikah, saya yang masih jadi pelajar dan sebagainya, apa yang bisa saya kerjakan? Apa yang harus saya persiapkan untuk anak-anak saya? Punya anak-anak saya, ibu Mas Tri, sudah mulai diatur. Anak-anakku ini kok tidak sekolah, dilihat apa yang harus diperbuat untuk mempersiapkan anak-anakku ini supaya mereka jadi orang yang takut akan Tuhan, standarnya kebenaran firman Tuhan, supaya mereka kualitasnya tidak turun. Nah, ini PR untuk kita bersama, orang tua, untuk istri kita, untuk masa depan rumah tangga sudah mulai dipikirkan. Yang belum menikah, pasangan hidup yang seperti apa yang sesuai dengan standar firman Tuhan. Kalau sudah menikah mau mengerjakan apa, di mana, itu sudah mulai diatur, direncanakan sesuai dengan pengenalan kita akan Tuhan saat ini, tidak masalah. Jika nanti ada perubahan-perubahan dalam rencana kita, ya tidak masalah, karena kita bukan Tuhan atas hidup kita. Allah Tuhan atas hidup kita, tidak masalah, kita ikuti aja. Tetapi rencana itu, persiapan itu, buli-buli berisi minyak, itu harus kita siapkan. Supaya ketika saatnya habis,
tidak ada kesempatan untuk mempersiapkan. Ketika anak-anak kita sudah dewasa, tapi kan dibentuk sudah susah itu. Kalau sudah dewasa, kalau punya anak-anak, kita tidak merasa terlambat. Atau kita sudah terlanjur menikah dengan orang yang salah, itu waktunya sudah habis untuk persiapan. Aduh, itu semua dipersiapkan. Mungkin dari kita ada yang, aduh, aku terlanjur belum terlanjur. Saya katakan, sebelum Kristus datang kedua kalinya secara faktual, tidak ada kata terlambat. Sehingga teman-teman, mulai sekarang siapkan teman-teman untuk penggenapan rencana Allah dalam hidup kita masing-masing. Kita siapkan bumi-bumi berisi minyak dengan cara menundukkan diri kita di bawah otoritas kebenaran firman Allah setiap hari. Firman Allah yang menguasai kehidupan kita, sehingga kita diberikan hikmat pengetahuan untuk memilih pekerjaan, pergaulan, pelayanan, pasangan hidup, dan sebagainya, sehingga akhirnya kerajaan surga hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk malam hari ini kami boleh bertemu di dalam kebaktian pemuda remaja. Tuhan, kiranya kebenaran yang kami terima boleh memerdekakan kami, memerdekakan dari belenggu paradigma yang salah, memerdekakan kami dari ikatan-ikatan pergaulan yang tidak benar, memerdekakan kami dari kebiasaan-kebiasaan yang salah, memerdekakan kami dari karakter-karakter kami yang tidak sesuai dengan standar kebenaran firman Allah. Tuhan, kami telah mengerti rencana Allah di dalam kehidupan kami. Tetapi rencana itu bisa saja tidak terjadi di dalam kehidupan kami ketika kami tidak tunduk di bawah otoritas kebenaran firman Allah. Allah ingin kami masuk di dalam perjamuannya, tapi ketika kami tidak memahami standar kerajaan surga, yaitu pelita kami harus tetap menyala dengan terang dan tidak padam, dan kami berada di tempat di dekat pintu pada saat mempelai laki-laki datang. Maka kami tidak bisa masuk ke dalam perjamuan kami. Oleh karena itu, kami telah menerima minyak. Biarkan itu kami pakai dengan sebaik-baiknya, supaya pelita kami tetap menyala terang. Semua telah Allah sediakan bagi kami. Allah telah menyediakan yang terbaik untuk studi kami, pasangan hidup kami, pekerjaan kami, bahkan pelayanan kami. Tetapi biarkan itu boleh terjadi itu dengan cara kami tunduk kepada Allah, mengikuti kebenaran firman Allah.
Mungkin kami masih muda, masih sulit untuk menyelaraskan kehidupan kami dengan firman Allah, tetapi kami mau berusaha, mau berjuang. Ntar kami akan berpisah. Tuhan memberikan kekuatan pada kami untuk menjalani hari kami dengan bijaksana, seperti 5 gadis bijaksana. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.